Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial Java. Oke, pada tutorial sebelumnya kita telah membuat sebuah perencanaan untuk merancang desain program kita ya, yaitu bagian tampilan data karyawan ya. Nah, dimana itu adalah data master nantinya ya untuk digunakan di tabel absensi, dimana nanti tabel absensi ada untuk hadir atau tidak hadirnya seperti itu ya. Kita lihat menunya terlebih dahulu seperti biasa ya. Klik sini. Nah, di sini ya saya sudah tuliskan dua yang kemarin adalah layout data karyawan. Nah, sekarang kita akan buat sebuah layout untuk data absensi ya. Oke. Di sini sudah saya siapkan presentation ya. Presentasi PowerPoint ya. Nah, sebelumnya kita kan di sini tab bagian data karyawan yang kemarin ya, di bagian sini kita sudah bahas ya untuk tampilannya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke panel tab absensi karyawan ya. Di tab ini kita akan tambahkan sebuah panel ya di dalam absensi karyawan ini. Nanti akan kita masukkan sebuah kontainer cPanel ya. Nah, ini adalah kelas cPanel yang sebelumnya kita ini ya. Kalau Anda belum kebingungan, Anda lihat tutorial sebelumnya. Kita kan bikin dua buah kelas karyawan dan kelas absensi gitu. Seperti itu. Nah, di sini di cPanel ini kita layoutnya menggunakan tata letak left ya, dimana tata letak left ini komponen akan diurutkan di samping seperti ini nantinya, sebelah kiri ya, left namanya juga. Nah, seperti itu left ya. Kalau kita tidak mengatur posisinya, biasanya cPanel ini sudah memiliki layout seperti ini di tengah seperti itu ya. Oke. Setelah itu di dalam cPanel tadi kita akan tambahkan sebuah box ya. Kita akan masukkan box ke dalam layout cPanel ke dalam kontainer cPanel tadi. Nah, di sini ada box ya, container box. Nah, dan kemudian container box ini kita posisinya layoutnya ya kita letakkan dengan peletakan axis box layout ini ya. Ini kita sudah jelaskan pada tutorial sebelumnya ya, dimana box layout ini kalau kita posisinya koordinatnya X, maka komponen akan ditaruh yang ada di dalam box ini pada posisi di sini ya, berurutan dari kiri sampai kanan jauh ke sini ya. Dimana soalnya pada tutorial sebelumnya kita juga udah jelaskan ada X dan Y ya, dimana itu tuh indeks nantinya ini tuh ada indeksnya sebetulnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan box layout ya, padahal udah menggunakan cPanel yang layoutnya adalah full layout left ya, udah ada di samping. Kenapa kita tambahkan lagi? Nah, di sini akan saya jelaskan di mana cPanel itu ketika komponennya ada dua, kemudian misalkan ada dua, nah komponen ini ada dua, namun ketika ini di drag ya ke sini nih, misalkan windownya cPanelnya ini habis ya, tidak cukup ruangan untuk komponen selanjutnya, maka komponen akan diturunkan ke sini seperti itu, maka akan ke bawah gitu ya secara otomatis. Kalau kita normalkan kembali ya, dia akan misalkan drag lagi ininya nih, nantinya dia akan kembali lagi seperti itu ya. Jadi responsif atau gimana maksudnya itu ya. Oke, nah sedangkan dengan box ini ketika layoutnya box layout axis ya, dia tidak akan terpengaruh ketika posisi ini nih di drag seperti itu. Dia akan tetap seperti ini ya, nanti akan kepotong. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut ke selanjutnya di box layout ini, di box dengan layout box layout axis akan kita tambahkan dua buah kontainer, dimana ini ada box pertama dan box kedua. Box pertama kita nanti akan digunakan
sebagai inputan ya, dimana nanti di sini ada checkbox ya untuk siapa saja yang hadir seperti itu. Di checklist nanti kita simpan, nanti kita di sini sebagai bagian view dari tabelnya seperti itu. Kita lihat seperti ini. Nah, di sini di box ini kita isi dengan beberapa komponen ya. Pertama adalah text speed, di mana text speed ini atau text box sebagai inputan data waktu, misalkan kapan hadirnya seperti itu. Dan di sini ada komponen lagi container di scroll pen. Nah, ini untuk scroll supaya nanti layout yang ada di dalam di scroll pen kalau kepanjangan dia akan membuat sebuah ini nih scroll ya nantinya. Dan di sini ada simpan, tombol simpan. Ini ada 3 komponennya. Nah, mereka berurutan ke bawah karena box layoutnya kita tadi di sebelah sini menggunakan y-axis seperti itu ya. Kemudian di dalam scroll pen kita akan tambahkan sebuah box lagi ya. Nah, di dalam box ini kita akan isi dengan tombol cek. Nah, ini cek data karyawan. Misalkan kita pencet, nanti akan keluar karyawan-karyawan seperti itu ya. Misalkan NIF-nya ya atau nama karyawan terserah. Ini mungkin nanti kita akan gunakan NIP-nya ya sebagai ID-nya. Siapa yang hadir nanti kita checklistin di sini. Nah, kita tambahkan sebuah box lagi nanti di dalam box ini. Tapi di sini posisinya ada di indeks keduanya ya. Nah, 1, 2, mana ini? Nah, ini 1, ini kedua ya. Ini box utamanya ya yang ada di dalam box. Banyak box ya, box ini axis lagi. 1, ini kedua. Ini kenapa saya bikin 2? Supaya nanti ketika cek data karyawan kita akan meremove ulang ya. Ini box yang ini kita akan gunakan sebagai TMP data ini ya, data karyawan, biar update gitu ya. Cek nanti refresh, kita misalkan ada 3 karyawan di master sananya, ini akan mengikuti relasi dengan data karyawan di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke box layout ya, axis sebelah sini ya. Nah, kita akan tambahkan beberapa kontainer ya. Pertama adalah panel dengan pole layout ya, layoutnya adalah sebelah kiri ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan tambahkan scroll pen lagi. Nanti ini isinya sebagai table ya. Nah, di sini isinya sebagai kontrol pencarian atau semacam ya nanti. Kemudian di sini ada kontrol tombolnya nanti. Mungkin kita akan tambahkan tombol cetak seperti itu ya. Nah, di sini kita beberapa komponen ya. Combo box ini nanti sebagai data waktu di mana kapan ya, gitu. Misalkan kita ingin lihat hari Senin misalkan ya, tinggal kita reload. Pertama kita reload dulu. Reload ini tombol untuk melihat data pada tabel absensi karyawan hari apa saja. Misalkan kita ingin lihat hari Senin, reload kemudian tampilkan di sini ya. Pilih di sini kemudian tampilkan. Kemudian yang terseleksi bisa kita juga hapus di sini nantinya seperti itu ya. Ini adalah label. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tabelnya ya di tengah ini. Kemudian ada tombol cetak supaya misalkan kita ingin cetak nih siapa aja yang hadir pada waktu waktu kapan gitu ya, kita bisa cetak seperti itu ya pemirsa. Oke, sangat sederhana sekali namun cukup menarik ya. Oke, pada kali ini kita cukup sampai di sini saja. Ini cukup simple juga ya. Jangan bingung ya. Nah, untuk layout bisa Anda pelajari lagi pada tutorial sebelumnya ya. Walaupun sebetulnya tutorial layout ini kita tidak terlalu memperdalamnya, hanya ya lumayan lah ini untuk dasar aja begitu ya. Anda bisa perdalam lagi ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya, yaitu kita akan lihat nah ini dia, kita tandai dulu ya. Semoga bermanfaat lah seperti itu ya. Kita akan buat sebuah database ya dengan SQL. Nanti ada table, dan ada relasinya juga. Oke.
Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.